Bayangkan Anda berada di sebuah lereng gunung di Provinsi Hubei, Tiongkok, pada tahun 1970. Seorang tentara sedang menggali tanah untuk membangun barak, namun sekopnya tiba-tiba menyentuh sesuatu yang aneh. Warna tanah berubah, struktur tanah berbeda. Beberapa hari kemudian, puluhan arkeolog terbaik Tiongkok berkumpul di lokasi itu. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berdiri di atas salah satu penemuan arkeologi terpenting abad ke-20. Makam seorang raja yang telah terkubur selama hampir 2.500 tahun, makam yang terisi air, terlindungi sempurna oleh alam, dan menyimpan rahasia yang akan mengubah pemahaman kita tentang Tiongkok kuno. Pada musim gugur tahun 1977, di daerah Leigudun, dekat kota Suizhou, Provinsi Hubei, pasukan tentara pembebasan rakyat sedang meratakan bukit untuk keperluan militer. Tanpa disengaja, mereka menemukan lapisan tanah yang tidak wajar. Para ahli dari Museum Provinsi Hubei segera datang. Setelah memindahkan puluhan batu besar dan lapisan tebal tanah liat putih, disebut pete atau tanah liat murni yang kedap air, mereka berhasil membuka sebuah lubang raksasa berukuran 2.370 meter persegi dengan kedalaman 13 meter yang seluruhnya terisi air tanah. Makam ini benar-benar makam air yang tersegel sempurna selama ribuan tahun. Air justru menjadi pelindung alami yang membuat ribuan artefak tetap utuh, tidak lapuk, dan tidak teroksidasi. Setelah pengurasan air selesai, para arkeolog menetapkan bahwa ini adalah makam Zhang Houyi, Marquess Yi dari Zheng, seorang bangsawan tinggi dari negara kecil Zheng yang berada di bawah kekuasaan negara Chu pada awal periode negara-negara berperang, sekitar 433 sebelum Masehi. Berita ini langsung mengguncang dunia arkeologi Tiongkok karena dua alasan besar. Pertama, ukuran makamnya luar biasa besar untuk seorang penguasa negara kecil. Kedua, tidak ada catatan sejarah yang jelas tentang negara Zheng sebelum penemuan ini. Makam ini secara harfiah menghidupkan kembali sebuah kerajaan yang hampir dilupakan sejarah. Saat tim arkeologi membersihkan ruangan utama, mereka harus mengangkat lebih dari 30 ton lumpur dan peti-peti kecil sebelum akhirnya menemukan peti mati utama di tengah ruangan. Peti mati kayunanmu, sejenis kayu yang sangat tahan rayap dan air, ini memiliki panjang 3,2 meter, lebar 2,1 meter, dan berat total lebih dari 7 ton, rekor peti mati kuno terberat di dunia yang masih bertahan hingga sekarang. Di dalam peti mati itu terbaring jenazah Marquess Yi yang masih mengenakan jubah sutra dan perhiasan giok. Usianya saat meninggal diperkirakan 45 tahun. Yang lebih mencengangkan, di sekeliling peti mati utama terdapat 21 peti mati kecil yang berisi jenazah 21 perempuan muda berusia 13 hingga 25 tahun. Semuanya mengenakan pakaian sutra indah dan perhiasan. Para arkeolog menyimpulkan bahwa mereka adalah dayang istana, penari, atau penyanyi kesayangan sang Marquess yang dikorbankan untuk menemani tuannya di alam baka, sebuah tradisi penguburan yang masih umum pada masa itu. Setelah peti mati utama dibersihkan, para arkeolog mulai menggali 4 ruangan besar di sekitarnya. Total ditemukan lebih dari 15.000 artefak, di antaranya 6.200 lebih terbuat dari perunggu. Yang paling menakjubkan adalah sebuah dudukan drum perunggu setinggi 75 cm dengan berat sekitar 200 kg. Dudukan ini dihiasi 16 naga besar dan puluhan naga kecil yang saling melilit, memanjat, dan seolah-olah hidup. Setiap sisik naga, tanduk, cakar, hingga ekspresi wajahnya dibuat dengan detail luar biasa. Ribuan lubang suara dan pola rumit dibentuk dengan teknik pengecoran lilin yang sangat maju. Para ahli modern menyatakan bahwa bahkan dengan teknologi pengecoran lilin masa kini, sangat sulit meniru dudukan drum ini secara sempurna karena struktur pendukungnya yang sangat rumit dan saling terkait. Karena itulah artefak ini disebut harta karun yatim piatu, satu-satunya di dunia yang tidak mungkin diduplikasi. Puncak seni perunggu dari makam ini adalah set lonceng perunggu sebanyak 65 buah yang tergantung pada rangka 3 tingkat, dengan total beratnya lebih dari 5 ton. Lonceng terbesar memiliki tinggi 153 cm dan berat 203 kg. Yang luar biasa, setiap lonceng bisa menghasilkan 2 nada berbeda tergantung tempat yang dipukul, sebuah teknologi akustik yang baru bisa dijelaskan secara ilmiah pada abad ke-20. Hingga kini, set lonceng Marquess Yi masih bisa dimainkan. Rekaman musik yang dimainkan dengan lonceng ini sering membuat pendengar merinding karena suaranya yang dalam, jernih dan penuh resonansi, seolah-olah waktu berhenti 2.500 tahun lalu. Selain alat musik dan kerajinan seni, makam ini juga menyimpan lebih dari 4.000 mata panah perunggu,
ratusan tombak, pedang, perisai, dan bahkan kereta perang lengkap dengan kuda-kuda perunggu. Ini adalah koleksi senjata terlengkap dari periode negara-negara berperang yang pernah ditemukan. Penemuan makam Marquess Yi dari Zheng tidak hanya memperkaya khazanah arkeologi Tiongkok, tetapi juga menulis ulang sejarah. Sebelumnya, negara Zheng hampir tidak pernah disebut dalam teks-teks kuno. Kini, berkat satu makam, kita tahu bahwa negara kecil ini memiliki teknologi pengecoran perunggu, musik, dan seni yang setara atau bahkan melampaui negara-negara besar pada masanya. Nanchang, Tiongkok Timur, Oktober 2025. Para arkeolog baru saja mencatat rekor baru dalam sejarah dinasti Han Barat. 378 benda emas murni ditemukan di makam Haihun Hou, makam Marquess of Haihun, negara bagian kecil di Provinsi Jiangxi. Ini adalah jumlah emas terbanyak yang pernah digali dari satu makam era Han, melampaui semua penemuan sebelumnya. Di antara harta karun itu, yang paling mencuri perhatian adalah 20 lempengan emas berbentuk kuku kuda sekaligus tapak kaki kambing. Masing-masing berukuran 23-10 cm, tebal 0,5 cm, dengan berat total hampir 10 kg. Permukaannya dihiasi pola naga dan phoenix yang menari di atas aliran air, menunjukkan tingkat kehalusan yang luar biasa. Lempengan ini diyakini sebagai mata uang cadangan pribadi sang Marquess, Liu He, yang pernah menjadi kaisar hanya selama 27 hari sebelum diturunkan pada 74 sebelum Masehi. Selain emas, ruang samping makam juga menyimpan 6 perisai upacara, belati pernis berlapis emas, dan patung burung phoenix yang sayapnya terbuat dari foil emas setipis kertas. Berbeda dengan senjata perang sungguhan yang tajam dan berat, senjata-senjata ini sengaja dibuat tumpul dan ringan untuk digunakan dalam ritual pemakaman, simbol status, bukan alat bertempur. Saat ini, ruang utama makam, tempat peti jenazah Liu He berada, masih ditutup rapat. Para ahli bekerja dengan sangat hati-hati. Setiap benda diangkat menggunakan kuas bulu dan alat vakum khusus, karena emas dan pernis sangat rapuh setelah 2000 tahun. Satu gerakan salah saja bisa merusak informasi berharga selamanya, ujar kepala tim penggalian, Yang Jun. Makam Haihun Hou terus membuktikan bahwa bahkan raja yang jatuh dari tahta tetap dikubur dengan kekayaan yang membuat kita tercengang hingga hari ini. Emasnya masih berkilau, seolah baru kemarin diletakkan di sana untuk menemani Liu He ke dunia abadi. Jauh dari Tiongkok, di sebuah padang tandus di Inggris Tengah, proyek kereta cepat HS-2 tanpa sengaja membawa kita kembali ke masa yang lebih dekat, namun tak kalah misterius. Pada tahun 2021, saat tim arkeolog menggali jalur kereta, mereka menemukan fondasi gereja Saint Mary yang dibangun sekitar tahun 1080 Masehi pada masa William Sang Penakluk. Gereja ini kemudian ditinggalkan dan runtuh pada abad ke-19 setelah gereja baru dibangun di lokasi yang lebih tinggi. Namun, penggalian tidak berhenti di era Norman. Di bawah fondasi gereja Norman, ditemukan sisa gereja Anglo-Saxon yang jauh lebih tua, berbentuk persegi sederhana dengan parit melingkar, mirip gereja-gereja Saxon yang masih berdiri di Inggris Utara. Lebih dalam lagi, ditemukan bukti pemukiman zaman besi, zaman perunggu, bahkan aktivitas Romawi. Tetapi yang paling mengerikan adalah penemuan 2 patung dada Romawi seukuran manusia yang sengaja dikubur dalam guci bersama tulang belulang manusia, yang menunjukkan tanda penyiksaan dan pemenggalan. Apakah ini kuburan korban penganiayaan pada masa Romawi, atau ritual penguburan khusus? Pertanyaan-pertanyaan itu hingga kini belum terjawab sepenuhnya. Pada tahun 2020, selama proyek restorasi di Forum Romawi, tim arkeolog Italia yang dipimpin Anna De Santis membuat penemuan yang mengguncang dunia klasik. Di antara lapisan tanah yang telah diinjak jutaan turis selama berabad-abad, mereka menemukan kerangka wanita yang hampir utuh, terkubur sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, setidaknya 3 abad sebelum Romulus dan Remus mendirikan Roma pada 753 sebelum Masehi. Wanita ini, yang diperkirakan meninggal pada usia sekitar 30 tahun, dikubur dengan cara yang sangat tidak biasa untuk masa itu. Bukan dikremasi seperti kebiasaan umum penduduk Italia Tengah pada zaman perunggu dan awal zaman besi, melainkan dikubur utuh bersama perhiasan mewah. Di lehernya tergantung kalung ember dengan liontin emas, jepit rambut tembaga berukir rumit, cincin tembaga,
Yang paling mengejutkan, makam ini hanya berjarak beberapa puluh meter dari tempat Julius Caesar dikremasi dan dibakar pada tahun 44 sebelum Masehi setelah pembunuhannya. Di tempat yang sama, 900 tahun sebelumnya, seorang wanita bangsawan dari budaya yang bahkan belum memiliki nama dalam catatan sejarah, berbaring dengan tenang. Penemuan ini menjadi bukti fisik pertama yang kuat, bahwa wilayah 7 Bukit Roma telah menjadi tempat suci dan pemukiman elit, jauh sebelum legenda kota abadi dimulai. Jauh di belahan dunia lain, di pinggiran kota Lima yang modern, terdapat sebuah bukit gersang bernama Pura Chucho. Di sini, selama survei tanah untuk proyek jalan baru, para pekerja tanpa sengaja membuka gerbang menuju salah satu pemakaman terbesar di Amerika Selatan pra-Columbus. Bukan Inca, bukan Cimu, tetapi budaya yang lebih tua lagi, yang berkembang antara tahun 1470 Masehi, sebelum akhirnya ditaklukkan oleh kerajaan Inca. Di antara 26 makam yang baru dibuka, terdapat mumi seorang bayi laki-laki yang dibungkus ratusan lapis kain tenun halus. Bayi ini dikubur bersama mainan kecil, makanan kering, dan benda-benda ritual. Tubuhnya masih utuh, rambutnya masih terlihat, bahkan ekspresi wajahnya masih samar terbaca setelah lebih dari 1000 tahun. Arkeolog yang telah menggali situs ini selama puluhan tahun, mengatakan bahwa hingga kini baru 10% dari kompleks Pura Chucho yang tergali, namun sudah ditemukan lebih dari 2.200 mumi, ribuan tekstil, keramik, perhiasan logam mulia, dan diperkirakan masih ada puluhan ribu mumi yang masih menunggu di bawah tanah ini. Mumi bayi laki-laki ini kini menjadi simbol. Meskipun bukan raja atau prajurit, ia mewakili cinta orang tua dari peradaban yang hilang, yang rela membungkus anaknya dengan ratusan meter kain terbaik agar ia nyaman di dunia berikutnya. Tak jauh dari situ, di puncak Gunung Ampato yang berketinggian 6.300 meter, seorang gadis berusia 15 tahun dikorbankan dalam upacara Inca yang disebut Kapakocha. Tubuhnya kemudian tertimbun salju dan es selama lebih dari 500 tahun, hingga ditemukan pada tahun 1995 oleh antropolog Johann Reinhardt. Juanita, begitu ia dinamai, adalah salah satu mumi yang terawetkan paling sempurna di dunia. Kulitnya masih elastis, rambutnya hitam panjang terurai, pakaiannya masih berwarna cerah, dan salah satu matanya masih terbuka sedikit, seolah-olah ia baru saja tertidur. Analisis DNA menunjukkan ia makan makanan elit seperti jagung dan protein hewani setahun sebelum kematian, lalu tiba-tiba beralih ke makanan sederhana seperti kentang dan sayuran. Itu adalah tanda bahwa ia dipilih sebagai korban suci, dipisahkan dari keluarga, dan dibawa dalam perjalanan panjang menuju gunung untuk dipersembahkan kepada dewa gunung. Juanita kini disimpan di Museum Arequipa, Peru, dalam ruang pendingin khusus. Setiap kali pintu kaca dibuka, ribuan pengunjung merasa seperti sedang bertatap muka dengan seorang gadis dari abad ke-15. Kembali ke lembah Nil, di tepi barat Luxor, di bawah reruntuhan kuil jutaan tahun Firaun Thutmose III, tahun 1479 hingga 1425 sebelum Masehi, tim arkeolog Spanyol yang dipimpin Miriam Seco Alvarez membuat penemuan yang memukau pada tahun 2020. Di dalam sebuah ruangan yang atapnya runtuh ribuan tahun lalu, dan justru melindungi isinya dari perampok makam, mereka menemukan sarkofagus kayu seorang wanita dari kelas atas yang hidup pada masa kerajaan tengah hingga awal kerajaan baru, sekitar tahun 2137 sebelum Masehi. Meskipun muminya sendiri rusak karena kelembaban, perhiasan yang dikenakannya masih berkilau seperti baru. Kalung lebar dari manik-manik fayence dan emas, 2 gelang emas yang dipilin dengan sangat halus, gelang kaki perak yang langka, serta liontin-liontin kecil berbentuk dewa-dewi. Semuanya menunjukkan bahwa wanita ini bukan sembarang orang, kemungkinan istri pejabat tinggi atau pendeta wanita kelas atas. Yang luar biasa, atap yang runtuh ribuan tahun lalu justru menjadi brankas alam yang melindungi harta ini dari pencuri, sementara makam-makam Firaun di sekitarnya telah lama dikosongkan. Situs Sansingdui, yang berarti 3 tumpukan bintang dalam bahasa Mandarin, telah lama menjadi enigma bagi para ahli sejarah. Terletak sekitar 40 km dari Chengdu, ibu kota provinsi Sichuan, situs ini pertama kali ditemukan secara tak sengaja pada tahun 1929 oleh seorang petani lokal yang sedang menggali parit irigasi. Saat itu, ia menemukan beberapa artefak giok dan batu yang aneh,
Tapi penemuan besar baru terjadi pada 1986, ketika 2 lubang pengorbanan ritual diisi dengan lebih dari 1.000 benda perunggu, termasuk topeng-topeng raksasa yang tampak seperti dari dunia lain, mata menonjol, telinga lebar, dan desain yang tidak mirip dengan peradaban Tiongkok Utara pada masa dinasti Shang. Hampir 1 abad kemudian, pada Maret 2021, penggalian baru membawa kejutan yang lebih besar lagi. Tim arkeolog dari Institut Peninggalan Budaya dan Arkeologi Provinsi Sichuan, dipimpin oleh Tang Fei, menggali 6 lubang pengorbanan baru dan menemukan lebih dari 500 artefak berusia sekitar 3.000 tahun. Di antara harta karun itu, ada topeng emas yang terbuat dari emas murni 84% dengan berat total sekitar 280 gram, salah satu topeng emas terberat dari periode itu yang pernah ditemukan di Tiongkok. Topeng ini bukan benda mandiri. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ia kemungkinan bagian dari kepala perunggu yang lebih besar, digunakan dalam ritual keagamaan untuk menghubungkan manusia dengan para dewa. Artefak lain yang ditemukan termasuk belati giok berukir, bejana upacara Zun dari perunggu, patung gading, dan patung perunggu kecil yang menggambarkan hewan mitos. Lubang-lubang ini berukuran antara 3,5 hingga 19 meter persegi, diyakini sebagai tempat ritual di mana benda-benda dibakar dan dikubur untuk menghormati leluhur atau dewa langit dan bumi. Jauh di timur, di jantung gurun Lop, Xinjiang, angin kering terus-menerus mengikis pasir kuning yang tak berujung. Di sini, pada tahun 1900, penjelajah Swedia Sven Hedin hampir mati kehausan ketika ia tersandung pada runtuhan kota mati yang dikenal sebagai Loulan, ibu kota kerajaan Loulan abad kedua sebelum Masehi hingga abad keempat Masehi, salah satu pos terpenting di jalur sutra cabang selatan. Selama lebih dari 1 abad, Loulan hanya dikenal lewat kota persegi yang ditemukan Hedin. Namun, pada tahun 2024, tim dari Institut Arkeologi Xinjiang membuat penemuan yang mengguncang, sebuah tembok kota bundar raksasa berdiameter 300 meter dengan luas hampir 10 hektar, berjarak 56 km dari kota persegi Hedin. Tembok ini terbuat dari tanah liat dipadatkan, setinggi 2,5 meter, lebar 2,7 meter, dengan fondasi batu sungai, teknik konstruksi yang sama dengan yang digunakan dinasti Han. Penanggalan karbon 14 menunjukkan tembok ini dibangun sekitar 100 hingga 200 Masehi pada masa kerajaan Loulan berada di bawah kekuasaan dinasti Han Timur. Di dalam dan sekitar tembok, ditemukan lebih dari 200 makam dengan artefak kayu, perunggu, kain sutra, dan cermin bergaya Han. Loulan adalah kota kecil di tepi Danau Lop Nor yang dulunya luas. Ketika danau itu mengering sekitar abad keempat Masehi akibat perubahan iklim dan pengalihan sungai Tarim oleh manusia, kota ini ditinggalkan. Pasir menutupnya selama 1.600 tahun hingga angin kembali membukanya. Penemuan tembok bundar ini membuktikan bahwa Loulan bukan sekadar pos peristirahatan, melainkan kota besar dengan 2 pusat yaitu persegi dan bundar yang mungkin berfungsi sebagai ibu kota lama dan baru. Para ahli kini yakin masih ada puluhan situs Loulan lainnya yang terkubur di bawah pasir Lop Nor, mungkin termasuk istana raja atau kuil Buddha awal. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.